Pemirsa, di tengah dinamika global, pemerintah menerbitkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi. Salah satunya adalah soal work from home yang diharapkan menjadi langkah adaptif dan preventif yang mampu menghemat anggaran triliunan rupiah. Dan berikut keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini. Work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Yang keempat, kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Pan-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mendiskusikan isu mengenai kebijakan pemerintah dalam menerapkan WFH atau Work from Home bagi ASN. Isu ini cukup menarik karena dalam beberapa bulan terakhir kebijakan kerja fleksibel kembali banyak dibahas, terutama terkait efisiensi kerja, kemacetan, dan transformasi digital birokrasi. Hari ini saya bersama teman-teman saya, ada Kak Fona Rizky Ramadhani, ada Kak Widya Iga, dan Bang Wengki, akan membahas dampak, tantangan, dan solusi dari kebijakan tersebut. Langsung didahului dengan Kak Fona. Silakan Kak Fona, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih ya, Wiko. Mulai dikenal luas sejak pandemi COVID ya. Tapi kan sekarang pemerintah kan mulai mempertimbangkan pola kerjanya yang fleksibel sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern. Beberapa instansi pemerintah juga mulai menerapkan sistem hibrid, yaitu kombinasi kerja dari kantor dan dari rumah. Alasannya, kalau menurut saya, antara lain untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mendukung digitalisasi pelayanan publik. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan, ketika ASN bekerja dari rumah, menurut Kak Iga gimana? Oke, menurut saya kebijakan WFA itu memiliki dampak yang positif kalau diterapkan dengan tepat. Contohnya nih, misalnya ASN dapat bekerja lebih fleksibel dan menghemat waktu perjalanan menuju kantor. Selain itu juga hemat BBM kan. Nah, selain itu kita juga harus menggunakan teknologi digital. Dari situ kita bisa meningkatkan skill juga. Rapat-rapat juga bisa dilakukan secara online, atau kita juga bisa melakukan tanda tangan elektronik dan aplikasi berbasis digital lainnya. Nah, tapi di satu sisi ada juga nih tantangannya, karena nggak semua pegawai itu bisa disiplin ya dalam bekerja ketika dari rumah. Selain itu juga beberapa pelayanan publik tetap membutuhkan kehadiran langsung para pegawai di kantor. Jika pengawasannya kurang maksimal nih, maka produktivitas kerja juga bisa menurun dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terlambat. Kalau menurut Bang Wengki gimana? Oke, saya setuju dengan pendapat Iga. Selain soal disiplin kerja, fasilitas dan infrastruktur juga jadi tantangan saat WFH. Misalnya jaringan internet yang kadang belum stabil, perangkat kerja yang terbatas, sampai keamanan data pemerintah yang harus tetap dijaga. Kalau sistem keamanannya lemah, data penting bisa bocor. Jadi kebijakan WFH yang bukan cuma soal kerja dari rumah, tetapi juga harus didukung pengawasan dari teknologi dan yang memadai. Oke. Oke, benar sekali. Dari perspektif manajemen ASN, kebijakan WFA juga berkaitan dengan pengukuran kinerja pegawai. Saat ini pemerintah dituntut untuk lebih fokus pada hasil kerja, bukan hanya kehadiran fisik di kantor. Artinya ASN harus tetap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab walaupun kerja dari rumah. Atasan juga perlu memonitoring yang jelas melalui target kerja dan evaluasi yang berkala. Selain itu, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat adanya sistem kerja fleksibel. Kalau menurut saya sih,
solusi yang bisa dilakukan adalah penerapan WFA secara selektif. Itu tidak semua bidang cocok untuk bekerja dari rumah. Bidang administrasi mungkin bisa dilakukan secara hibrid, tapi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap perlu petugas di kantor, ya nggak sih? Iya, saya izin menambahkan ya untuk permasalahan ini. Memang pemerintah juga perlu meningkatkan pelatihan digital bagi para ASN agar semua pegawai itu mampu menggunakan teknologi dengan baik. Nah, dengan begitu pekerjaan tetap bisa berjalan efektif walaupun secara online. Bukan begitu, Wengki? Iya, selain itu juga ada sistem penilaian kerja yang jelas dan transparan. Jadi meskipun ASN bekerja dari rumah, hasil kerjanya tetap bisa dipantau dan diukur dengan baik. Oke. Ya, baik. Dari diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan sebenarnya kebijakan WFA bagi SNI memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan fleksibilitas kerja dan mendukung transformasi digital pemerintah. Tapi perlu diperhatikan juga, perlu adanya pelatihan digital bagi ASN dan pelayanan yang langsung kepada masyarakat harus tetap diutamakan. Jadi tidak mengganggu masyarakat dan pekerjaan kita jelas terukur target kerjanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, sub kelompok 2, izin pamit undur diri. Saya Wiko Sajuri. Saya Widya Iga. Saya Fona Rizky Ramadhani. Saya Wengki Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.